breeze to run me. Come on, let it go. Just let it be. Hai Ananda sekalian, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, bagaimana keadaan Ananda sekalian? Mem berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran kita. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Sang Terang dan Keselamatan dunia, Firman-Mu adalah terang bagi kami. Pada hari ini, kami akan belajar memahami makna sakramen baptis yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga kami mampu untuk mengalami hidup baru dan menjadi terang bagi dunia. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa pembukaan, sekarang kita akan masuk pada tema 8, yakni sakramen-sakramen gereja. Nah, tema 8 ini terdiri dari beberapa subtema, dan hari ini kita akan lihat subtema yang pertama, yakni sakramen baptis. Adapun kompetensi dasar dari subtema sakramen baptis adalah memahami ajaran gereja tentang makna dan konsekuensi sakramen inisiasi dalam hidup menggereja. Dan indikator hasil pencapaian belajar diharapkan pada akhir pembelajaran siswa mampu yang pertama menceritakan peristiwa pembaptisan, yang kedua menjelaskan sarana yang dipergunakan dalam sakramen baptis, yang ketiga menjelaskan tahap-tahap dalam penerimaan sakramen baptis, yang keempat mengemukakan konsekuensi dari orang yang sudah dibaptis, yang kelima menjelaskan rahmat dari sakramen baptis, dan yang keenam mengemukakan macam-macam pembaptisan. Mari kita memahami sakramen baptis secara Katolik. Kita nyanyikan lagu yang bertemakan baptisan, Syukur Kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kami hendak mengikuti
jejak Yesus sang abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan. Setelah kita menyanyikan lagu syukur kepadamu Tuhan, mari kita mengamati gambar berikut ini. Dalam gambar yang pertama terlihat seorang imam sedang membaptis bayi. Dan yang gambar kedua terlihat imam membaptis orang yang sudah dewasa. Sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Setelah kebangkitannya, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para murid untuk membaptis. Kita bisa baca di dalam Matius 28 ayat 19. Di sana dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Pembaptisan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu baptisan dewasa dan baptisan bayi. Dalam gereja Katolik, secara umum yang lazim dipergunakan dalam pembaptisan adalah menuangkan air, bukan dengan menenggelamkan. Dan lambang yang dipergunakan dalam sakramen baptis itu antara lain yang pertama air. Air berarti membersihkan kita dari dosa-dosa. Yang kedua adalah lilin. Lilin melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Karena kita adalah anak terang Kristus. Kita bisa baca di dalam Efesus 5 ayat 8. Kemudian kain putih yang melambangkan kita mengenakan Kristus. Artinya bahwa sesudah dibaptis, kita akan mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Dalam proses pembaptisan dewasa, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah masa prakatekumenat. Apa itu masa prakatekumenat? Masa prakatekumenat itu adalah masa pemurnian motivasi calon baptis. Nah, masa prakatekumenat ini itu diakhiri dengan upacara tahap pertama, yaitu pelantikan menjadi katekumen. Apa itu katekumen? Katekumen itu adalah istilah yang berasal dari gereja perdana yang diberikan kepada seorang dewasa yang sedang belajar untuk mengenal, memasuki, dan menghidupi iman Katolik. Yang kedua adalah masa katekumenat. Apa itu masa katekumenat? Masa katekumenat adalah masa pengajaran atau pembinaan iman serta latihan dalam jemaat atau umat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua, yaitu upacara pengukuhan katekumen terpilih. Yang ketiga adalah masa persiapan terakhir. Masa persiapan terakhir ini itu masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen-sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi itu meliputi sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Dan diakhiri dengan tahap ketiga, upacara penerimaan sakramen baptis atau sakramen inisiasi. Yang keempat itu adalah masa mistagogi. Apa itu masa mistagogi? Masa mistagogi itu adalah masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis ataupun menerima sakramen inisiasi. Apa itu inisiasi? Inisiasi adalah perayaan ataupun upacara yang menjadi
tanda masuknya seseorang ataupun diterimanya seseorang ke dalam sebuah kelompok dan juga menjadi tanda diterimanya menjadi dewasa. Apa makna sakramen baptis berdasarkan kitab suci? Mari kita buka kitab suci kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan 47. Semuanya Ananda di rumah, silakan dibuka kitab sucinya. Mem akan membacakan perikop ini bagi kita semua. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari perikop yang sudah kita baca, jelaslah bahwa seseorang yang ingin menjadi murid Kristus, syarat utamanya dia harus percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Percaya terlebih beriman itu tidak berarti hanya sekedar mengetahui, melainkan percaya dan hidup sesuai dengan ajaran Yesus dan berupaya untuk mewujudkan ajaran Yesus tersebut dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, sakramen baptis itu memiliki rahmat-rahmat khusus. Yang pertama, rahmat yang diterima seseorang yang menerima sakramen baptis adalah menghapus dari segala dosa. Yang kedua, kita dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang ketiga, kita mendapatkan rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan juga gerejanya. Kemudian yang keempat, kita ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Dan yang kelima, kita dimeteraikan yang menandakan bahwa kita menjadi milik Kristus selama-lamanya. Setelah kita mendalami materi kita mengenai sakramen baptis, marilah kita ambil sikap hening sejenak. Dengan dibaptis, kita dihapuskan dari segala dosa kita. Kita dijadikan menjadi milik Kristus. Kita mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan kita dengan Kristus dan gerejanya. Dan kita diajak untuk ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Sebagai milik Kristus yang telah dihapuskan dari dosa kita karena pembaptisan, apakah perilaku kita sungguh menampakkan kasih Kristus?
Setelah dibaptis, kita juga diminta untuk ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Tugas apa sajakah yang dapat kita lakukan? Nah, semua hasil refleksimu silahkan kamu tulis dalam bentuk karangan dan dikirimkan ke GCR. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita siapkan hati, kita kembali berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu. Kami telah Kau bimbing dalam belajar hari ini. Mohon bimbingan-Mu Bapa, agar kami dapat semakin menghayati tugas kami sebagai anak-anak yang telah menerima baptisan. Semoga kami dapat menjalani tugas kami sebagai anak-Mu dengan senantiasa berpegang pada firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.